kali melihat Jakarta ini terus banjir nih. Apa sih penyebabnya? Dia berdiri di jembatan Jalan Rasuna Said itu yang melihat di dekat Manggarai itu. Apa sih penyebabnya? Saya sampaikan sebagai arahan 2 indikator suksesnya. 1, tidak ada korban, semua warga selamat. Dan 2, genangan harus surut dalam 6 jam. Menjelang akhir dan awal tahun, Jakarta dakdikduk banjir. Gubernur DKI Jakarta dibuat repot oleh air yang lewat, mampir, bahkan parkir di ibu kota. Pencegahan dan penanganan banjir menjadi prioritas utama sang pemimpin Jakarta. Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta pada 1973, memulai dengan membuat master plan pengendalian banjir Jakarta. Isinya antara lain tentang kanal pengendali dan beberapa polder. Setelah Ali Sadikin, gubernur-gubernur Jakarta lainnya melanjutkan berbagai program pencegahan dan pengendalian banjir. Litbang Kompas merangkum strategi pencegahan dan penanganan banjir per periode gubernur yang ternyata berkutat pada hal yang itu-itu saja. Benang merahnya ada di strategi teknis atau struktur dan sosial. Pertanyaannya, hampir 50 tahun berselang, berbagai program penanganan banjir sudah dilakukan. Tetapi, mengapa Jakarta masih saja banjir? Ya, karena pendekatannya pendekatan struktur. Ya, bagi orang yang mungkin berpikir pragmatis, pendekatan struktur itu lebih menarik. Cepat masalahnya, ketika air datang ditampung, disalurkan, selesai masalah. Tapi kan pertanyaannya, ya tidak menyelesaikan persoalan. Karena apa? Akar masalahnya tidak pernah dikurangin. Kerusakan hulu sungai, pengambilan air tanah yang terjadi terus menerus. Jadi ibaratnya sekarang ini adalah kita membangun infrastruktur pengendalian banjir sekaligus melakukan pengerusakan kota. Menilik arsip, siapa tahu menemukan solusi alternatif mencegah banjir Jakarta. JB Mangunwijaya atau Romo Mangun, tokoh agama yang juga seorang arsitek, pernah menuliskan opininya di Kompas pada 1971. Ia menawarkan strategi MacArthur, yaitu mencekek leher Jakarta yang menjadi area muntahan kipas pengendapan atau alluvial fan Bogor. Ingat loh, kalau di puncak di Bogor itu hujan 7 jam terus menerus, itu sama dengan air yang tumpah itu 17 kali Stadion Gelora Bung Karno. Kalau kita melihat dari sistem dataran banjir dari puncak sampai ke Jakarta ke bawah, itu aliran Sungai Ciliwung itu memang ada seperti bottleneck, ada penyempitan di situ. Tapi sebetulnya konsep Pak Romangun itu kalau dilihat sekarang itu dibentuk dalam Waduk Sukamahi dan Waduk Ciawi. Itu yang dikerjakan, yang lebih realistis dalam arti bukan mencikik tapi menahan air. Berapa besar kapasitas untuk mengatasi banjir Jakarta? Hanya 30%. Ingat loh, banjir Jakarta itu bukan karena Ciliwung, tapi juga ada banjir karena hujan lokal. Apalagi daerah-daerah yang mengalami pengunduran permukaan tanah.
Kalau sulit diatasi masalah banjirnya, jangan-jangan Jakarta ini ibarat manusia, punya cacat bawaan lahir. Selain itu, tentu ada faktor penentu yang tersulit untuk diatasi. Jakarta mau didesain seperti Amsterdam, Rotterdam, tahu-tahu yang terjadi terendam gitu ya. Jadi otomatis mengapa dia gagal? Karena ada faktor satu yang sangat mempengaruhi, yaitu persoalan sedimentasi. Karena persoalan topografi yang memang posisi Jakarta itu sebagai kota yang di dataran banjir, ada 13 sungai, otomatis cacat bawaan itulah yang membuat kota ini memang berada di dataran banjir. Yang tidak bisa dikendalikan Jakarta dan merusak kota Jakarta itu adalah tekanan penduduk. Menormalkan sungai, atau katakanlah yang sekarang diwacanakan menaturalisasi sungai, itu ujungnya itu berhadapan dengan manusia, ada konflik di dalamnya. Nah, banyak gubernur atau pejabat yang selalu menghindar persoalan konflik, karena itu akan lari kemana-mana gitu. Karena kita mencatat tidak dilaksanakannya beberapa program-program normalisasi sungai, mungkin ada persoalan politis atau persoalan lain yang tidak dieksekusi untuk menormalkan karena ada persoalan manusia di dalamnya. Rasanya tak perlu janji lagi. Yang terpenting realisasi mengurangi titik banjir, percepat surutnya genangan atau banjir. Sambil bekerja cerdas, ikhlas memperbaiki akar masalahnya, yaitu tekanan penduduk dan tata kota Jakarta. Kericuhan pecah. Dua kubu pro dan kontra Gubernur Jakarta saling menghujat dan menimpali saat demo di Balai Kota Jakarta pada awal Januari 2020.